Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kalau saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami bisa menjadi pendengar, bahkan kami dimampukan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan demikian hidup kami adalah hidup yang berbahagia. Inilah doa kami Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Surat Timotius ditulis oleh Paulus kepada Timotius, dan melalui ayat yang sudah kita baca saat ini, kita mendapatkan satu nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Memang ada banyak nasihat ya Bapak Ibu ya, namun kita akan menemukan satu nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Dengan jelas dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Inilah nasihat Paulus kepada Timotius. Timotius dinasihati agar jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa Paulus menasihati Timotius agar jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kalau kita membaca ayat-ayat seterusnya, kita mendapatkan satu kebenaran dari firman Tuhan, bahwa Timotius jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan Yesus sanggup mematahkan kuasa maut atau dosa. Bahkan karya Yesus, yaitu keselamatannya itu, sanggup memberikan hidup yang kekal bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, bukankah ini sebuah good news atau kabar baik? Kabar baiknya adalah Yesus itu Tuhan, Dia juru selamat, Dia sudah mematahkan kuasa maut, Dia sanggup memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Good news ini, kabar baik tentang Tuhan Yesus ini, jangan malu untuk disaksikan. Dan bukankah ada banyak orang membutuhkan good news ini Bapak Ibu? Ada banyak orang yang masih belum percaya Yesus. Mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih hidup di dalam kecemaran. Ada banyak orang yang terikat dengan berbagai macam kehidupan dosa. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan mereka. Dan kalau saat ini kita sudah percaya kepada Yesus, sebagaimana Timotius dinasihati agar jangan malu bersaksi, maka kita pun juga belajar untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang masih hidup dalam dosa. Yesus adalah jawaban bagi setiap orang yang masih terikat dengan berbagai macam pergumulan persoalan. Hanya Yesus jawaban atas setiap kebuntuan hidup manusia. Banyak orang belum mengenal Yesus, dan kita bersyukur kita mengenal Yesus bukan karena perbuatan baik kita. Kita mengenal Yesus dan percaya Yesus karena kita beriman kepadanya. Oleh karena itu, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, apakah kita hanya simpan berita tentang Yesus itu untuk diri kita sendiri? Good news atau kabar baik itu kita saksikan kepada banyak orang agar mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan ini, kita mendapatkan kebenaran agar kita jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, Dia sanggup mematahkan maut, Dia memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita terus saksikan tentang Yesus. Kita beritakan tentang Yesus kepada banyak orang, agar mereka juga mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apakah ada keluarga, sahabat, teman kerja, orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya Yesus Bapak Ibu? Mereka masih hidup di dalam dosa, belum diselamatkan. Mari kita meminta kekuatan, keberanian, hikmat, agar kita mampu dan tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada mereka.
Mari kita bawa berita keselamatan ini kepada banyak orang agar mereka diselamatkan. Jadi, jangan malu bersaksi dan selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.